Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer atau non ASN menjadi aparatur sipil negara. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Oke, kita di sini mendapatkan informasi yang dimuat dari media jpnn.com, salah satu media yang intens menyampaikan ya atau memuat informasi terkait penyelesaian honorer ini. Nah, jika teman-teman lihat di sini ada 248.497 P1 dan guru honorer tak terakomodasi. Jadi ada 248.497 P1 dan guru honorer yang tak terakomodasi. Diangkat P3K paruh waktu. Nah, jadi diangkat P3K paruh waktu. Terus Dirjen Nunu berbicara. Jadi katanya ada guru honorer plus P1 atau yang sudah lulus passing grade dari tahun 2021 tidak mendapatkan formasi atau tidak terakomodasi. Apakah tidak terakomodasi menjadi full time atau seperti apa teman-teman ya? Oke, kita bisa menyimak bersama-sama. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengungkapkan kebutuhan formasi guru P3K 2024 sebanyak 419.146. Namun sayangnya, hingga pengusulan formasi P3K 2024 melalui informasi ditutup, Kementerian Pan-RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, usulan Pemda sangat minim, bahkan merosot dibandingkan seleksi tahun 2021 hingga 2023. Jadi usulan formasi dari pemerintah daerah merosot teman-teman ya, atau berkurang jika dibandingkan katanya dari tahun 2021. Dirjen GTK atau Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, dalam hal ini Ibu Nunuk Suryani, mengungkapkan masih ada kekurangan sebanyak 248.000. Masih ada kekurangan teman-teman ya. Ternyata ini yang dimaksud. Dari kebutuhannya 419.000, masih ada kekurangan 248.497 formasi guru P3K. Padahal di sini pemerintah sudah menyiapkan 419.000, namun di sini kekurangannya masih ada 248.000 teman-teman ya. Dari jumlah tersebut terdapat 2.633 prioritas P1. Jadi dari jumlah tersebut ada 2.633 P1 yang merupakan peserta lulus passing grade seleksi P3K 2021. Misi kami sebenarnya ingin menuntaskan P1 dan guru honorer yang sudah mengabdi lama di sekolah negeri. Makanya pengadaan guru ASN tahun ini kami fokuskan kepada P3K. Ini disampaikan oleh Ibu Nunu dalam buka bersama Portadikbud di kantor Kemendikbudristek. Sayangnya untuk P1 saja yang sebenarnya harus dituntaskan Pemda, tidak semuanya diusulkan. Dari sisa, jadi ada sisa 14.070 P1 yang bisa terakomodasi tahun ini sebanyak hanya 11.000. Jadi ini sisa P1 14.070, namun yang terakomodasi hanya 11.437. Nah teman-teman ya, jadi ada 2.600 sekian yang tidak terakomodasi atau tidak ada yang mengusulkan ya, formasinya tidak diusulkan. Dirjen Nunu mengatakan untuk menuntaskan P1 dan guru honorer ini, Kemendikbudristek tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan dari kementerian atau lembaga yang tergabung dalam panitia seleksi nasional, dan paling utama adalah pemerintah daerah. Kalau kami maunya guru honorer dituntaskan semuanya dan diangkat P3K. Nah, itu maunya teman-teman ya. Tapi hanya kemauan. Jika semuanya tuntas, lanjut Dirjen Nunu, baru pengisian formasi guru ASN berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dengan turunannya PP Manajemen ASN. Sebenarnya kata Profesor bidang pendidikan ini, Pemda seharusnya memaksimalkan usulan formasi. Toh pengkajiannya nanti pada 2025.
sehingga tidak akan mengganggu sistem anggaran di APBD 2024. Ini dari tahun sebelumnya, teman-teman ya. Dari tahun sebelumnya ini selalu tersangkut dengan APBD atau penggajian. Kenapa tidak dievaluasi begitu, teman-teman ya? Namun lagi-lagi Prof Nunuk menambahkan, Pemda tidak melakukannya karena alasan takut tidak bisa membayar gaji dan tunjangan P3K. Ini sudah lama, teman-teman ya. Dari tahun 2022, 2023 selalu ini yang menjadi kendala. Kenapa pemerintah seperti itu? Lantas bagaimana nasib P1 dan guru honorer yang tidak terakomodasi tahun ini? Apakah mereka akan dialihkan menjadi P3K per waktu? Dirjen Nunuk memberikan jawaban yang mungkin melegakan para guru honorer. Nah, ini teman-teman ya, yang tidak terakomodasi. Menurut dia, guru tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem P3K per waktu. Nah, di sini sudah jelas. Guru tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem P3K per waktu. Dasarnya jelas bahwa guru harus memenuhi beban kerja 24 jam. Sehingga tidak memungkinkan mereka mengajar di sekolah lain. Guru tidak bisa dijadikan P3K per waktu, sekalipun guru mata pelajaran. Bagaimana bisa nyambi di sekolah lain, sedangkan beban kerjanya 24 jam? Dia menambahkan, Kemendikbudristek juga sudah memberikan usulan dalam penyusunan RPP Manajemen ASN agar guru tidak masuk dalam sistem P3K per waktu. Dirjen Nunuk berharap semua usulan Kemendikbudristek terkait masalah guru bisa diakomodasi dalam RPP tersebut. Jadi Ibu Nunu atau dari Kemendikbud memberikan usulan, guru katanya tidak boleh, tidak bisa dijadikan P3K per waktu, sekalipun itu adalah guru mapel, teman-teman ya. Guru mapel. Bagaimana bisa nyambi katanya ke sekolah lain sedangkan beban kerjanya 24 jam. Nah, ini sebenarnya juga tersangkut di sini, kenapa harus 24 jam gitu, teman-teman ya? Apakah tidak bisa dirubah? Dikurangi dari 24 jam itu. Oke, Dirjen Nunuk berharap semua usulan Kemendikbudristek terkait masalah guru bisa diakomodasi dalam RPP tersebut. Nah, itu harapan, teman-teman ya. Harapan yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani. Kalau enggak, ya akan begini-begini terus. Saya rasa 3 kali pengadaan seleksi P3K mulai tahun 2021, 2022, 2023 bisa menjadi bahan evaluasi bagaimana agar pengangkatan guru honor menjadi ASN P3K bisa tuntas, pungkas Dirjen Nunuk. Ya, itu memang juga tujuan daripada Kemendikbud untuk menyelesaikan tenaga honorer. Namun apa daya, teman-teman ya, di informasi hari ini atau kali ini yang kita dapatkan bahwa ada 248.000 kalau tidak salah tadi ya, 1.000 yang disediakan. Jadi masih ada 248.000 yang tidak terisi, ya teman-teman ya.